warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Septi Aprianti. Saya seorang perawat terampil dari RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana upaya pencegahan plebitis melalui surveillance tanda dan derajat plebitis. Mari kita simak penjelasannya. Kenapa plebitis itu berbahaya? Karena salah satu komplikasi dari plebitis yaitu tromboplebitis. Apa itu? Tromboplebitis yaitu adanya trombus pada aliran darah yang berasal dari area insersi, di mana apabila mengikuti aliran darah ke paru-paru bahkan ke jantung akan mengakibatkan serangan jantung mendadak bahkan kematian. Apa itu plebitis sendiri? Plebitis adalah suatu inflamasi pada vena akibat iritasi dari secara mekanis, kimiawi, maupun secara bakteri. Penyebab plebitis ada 3. Yang pertama secara mekanis, yaitu terjadi ketika ukuran kanul terlalu besar yang membuat terjadinya pergesekan di pembuluh darah yang dapat berakibat adanya peradangan. Yang kedua secara kimiawi, terjadi karena tinggi rendahnya pH suatu obat yang diberikan melalui intravena dan dapat beresiko peradangan pada pembuluh darah. Yang ketiga bakteri, disebabkan teknik aseptis yang tidak benar atau kurang saat pemasangan intravena atau pemberian obat melalui intravena. Bagaimana upaya kita sebagai seorang perawat untuk mencegah plebitis? Yang pertama, mengikuti teknik aseptik yang sesuai. Yang kedua, rotasi tempat pemasangan infus. Yang ketiga, menggunakan jarum yang sesuai dengan vena. Yang keempat, monitoring secara berkala tempat penusukan infus. Yang kelima, edukasi pasien atau keluarga terkait tanda dan gejala plebitis itu sendiri. Dan yang terakhir, keenam, yaitu mengikuti pedoman cara pengenceran obat yang dimasukkan melalui infus. Tanda dan gejala plebitis. 1. Nyeri di area infus. 2. Pembengkakan di area yang terpasang infus. 3. Eritema atau kemerahan pada area yang terpasang infus. 4. Vena teraba keras. 5. Adanya luka yang bernanah pada area insersi. Dan 6. Teraba hangat pada kulit yang terpasang infus. Surveillance plebitis melalui VIP score. Derajat 0, tempat suntikan tampak sehat, artinya tidak ada tanda plebitis. Yang harus dilakukan observasi kanula. Derajat 1, salah satu dari tanda berikut jelas. Yang pertama, nyeri pada tempat suntikan. Yang kedua, eritema pada tempat suntikan. Mungkin tanda dini dari plebitis. Yang harus dilakukan observasi kanula. Derajat 2, dua dari tanda berikut jelas. Yang pertama, nyeri. Yang kedua, eritema. Yang ketiga, pembengkakan. Stadium dini plebitis. Yang harus dilakukan, ganti tempat kanula. Derajat 3, semua dari tanda berikut jelas. Yang pertama, nyeri sepanjang kanula. 2. Eritema. 3. Indurasi. Stadium moderat plebitis. Yang harus dilakukan, ganti kanula dan pikirkan terapi. Derajat 4, semua dari tanda berikut jelas. Yang pertama, nyeri sepanjang kanula. Yang kedua, eritema. Yang ketiga, indurasi. Yang keempat, pena teraba keras. Stadium lanjut atau awal tromboplebitis. Yang harus dilakukan, ganti kanula dan pikirkan terapi. Derajat 5, semua dari tanda berikut jelas. Yang pertama, nyeri sepanjang kanula. Yang kedua, eritema. Yang ketiga, indurasi. Yang keempat, pena teraba keras dan demam. Stadium lanjut tromboplebitis. Yang harus dilakukan yaitu lakukan terapi dan ganti kanula. Plebitis dibedakan dengan penggunaan warna yang berbeda. Derajat 0 menggunakan warna putih, derajat 1 menggunakan warna hijau, derajat 2 menggunakan warna kuning, derajat 3 menggunakan warna orange, derajat 4 menggunakan warna merah, derajat 5 menggunakan warna hitam. Nah, itulah
itulah pemaparan mengenai upaya pencegahan plebitis bagi seorang perawat pada pasiennya yang sudah terpasang infus. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.